Halo, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam saya ucapkan kepada semua pendengar Mutiara Kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya Anda pada hari ini? Moga-moga hari ini indah bagi Anda. Dan sebenarnya sukacita kita berasal dari dalam diri kita bagi kita yang sudah mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan apapun kondisi eksternal, apapun yang sedang terjadi di sekeliling Anda, saya harapkan bahwa Anda bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera itu di dalam Tuhan. Dan kalau Anda sedang menghadapi masalah, kiranya Tuhan menolong Anda dalam masalah itu. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita bahas bisa menjadi kekuatan apapun kondisi kita. Mungkin kita sedang bersukacita, kiranya kita bisa belajar dari firman Tuhan juga. Ketika kita sedang sedih dan kita sedang dalam pergumulan, kiranya kita juga mendapat kekuatan dari firman Tuhan. Dan Anda masih bersama dengan acara kita yaitu Mutiara Kebenaran, yaitu suatu acara pembahasan firman Tuhan yang sistematis. Kita membahas mulai dari kitab Kejadian dan kita bergerak menuju kitab Maleaki. Dan kita sudah sampai di kitab Dua Raja-Raja, saudara kasih Tuhan. Saya Dr. Stephen Ansen Liao, salah satu gembala sidang dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave. Dan kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Dua Raja-Raja. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Dua Raja-Raja. Dan tentu ini melanjutkan, berarti kita belum lama yang lalu menyelesaikan kitab Satu Raja-Raja. Karena kita bergerak secara sistematis, jadi tidak terasa kita sudah, saya rasa lebih dari sepertiga perjanjian lama sudah kita bahas ya. Lebih dari sepertiga, mungkin sekitar 40%-an begitu dari perjanjian lama. Tidak terasa saudara kasih Tuhan, ada banyak sekali yang sudah kita pelajari dan masih ada banyak yang akan kita pelajari. Nah, kitab Dua Raja-Raja ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Satu Raja-Raja, tentu semua sudah tahu itu. Namun kalau kita lihat tidak ada, nanti kita akan masuk ya di ayat 1, pasal 1 dan sebagainya. Kita tidak akan melihat adanya pembukaan, begitu. Tidak ada kata-kata pembukaan, melainkan langsung saja masuk ke cerita. Itu adalah karena di dalam teks Ibraninya, bahkan di dalam Alkitab Ibrani kadang-kadang disebut juga Tanak. Dan itu singkatan dari TNK, Tanak. T adalah kitab-kitab Taurat atau Torah dalam bahasa Ibrani. N adalah Nabium, yaitu kitab nabi-nabi. Dan K adalah ketubim. Jadi orang Yahudi membagi Alkitab mereka yang sama dengan perjanjian lama kita. Kalau di kita terdiri dari 39 kitab. Tetapi kalau di Tanak, di dalam versi Yahudi, dalam Alkitab mereka itu 24 kitab. Walaupun isinya sama persis, tapi jumlah kitab mereka jauh lebih sedikit karena mereka menggabungkan beberapa kitab yang di kita dipisah-pisah. Sebagai contoh, semua yang ada 1 dan 2 itu dijadikan satu di dalam Alkitab Ibrani. Contohnya 1 dan 2 Samuel. Itu dalam Tanak itu kitab Samuel saja. Gitu. Kemudian kitab Raja-Raja itu dalam kitab Ibrani, dalam Tanak juga Melakim saja. Walaupun kalau Anda membeli Alkitab modern, Alkitab Ibrani modern, mereka tetap pisah dua ya. Jadi nanti ada Samuel A, Samuel B, Melakim A, Melakim B. Melakim adalah artinya raja-raja, saudara kasih Tuhan. Jadi tapi sebenarnya di dalam aslinya itu satu kitab. Nah, saya sudah pernah bahas di tempat lain bahwa ini menjadi dua kitab karena ketika bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke bahasa lain, contohnya Yunani dan juga seperti yang kita pegang di kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Tentu waktu itu belum ada bahasa Indonesia, tapi ketika diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain seperti bahasa Yunani, bahasa Latin, lain sebagainya, bahasa-bahasa lain itu lebih mengembang, artinya lebih banyak kata-katanya dibandingkan dengan bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani adalah bahasa yang sangat padat. Kalau Anda pernah belajar bahasa Ibrani, dia akan menambah banyak imbuhan, banyak akhiran, sehingga di satu kata dengan ditambah-tambahin awalannya, ditambahin akhirannya, itu diterjemahkan ke bahasa lain bisa menjadi beberapa kata, begitu. Sehingga ketika teks Ibrani diterjemahkan ke bahasa lain, yang tadinya teks Samuel dan Raja-Raja dan Tawarik itu muat dalam satu gulungan,
ketika diterjemahkan dia menjadi lebih panjang sehingga tidak muat lagi satu gulungan sehingga harus dipisah menjadi dua. Nah, itu adalah sedikit latar belakang kenapa di Alkitab kita walaupun ceritanya nyambung dan sebenarnya tidak ada kayak pembukaan lagi di dua raja-raja melainkan langsung saja menyambung. Itu kenapa kok dipisah menjadi dua kitab gitu. Itu karena secara tradisional memang akhirnya waktu diterjemahkan dipisah menjadi dua kitab, dan ini dipelopori oleh salah satu terjemahan yang paling awal dari Perjanjian Lama, yaitu yang kita sebut Septuaginta atau LXX. Itulah terjemahan bahasa Ibrani, Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Oke, namun latar belakangnya sama persis. Kalau kita bicara mengenai siapa yang menulis dua raja-raja, ya sama jawabannya dengan yang menulis satu raja-raja. Dan secara umum itu tidak ada nama penulisnya, jadi anonim. Tetapi kita bisa melacak bahwa kitab raja-raja ini ditulis oleh kaum nabi, ya, oleh nabi-nabi. Ada penekanan yang sangat besar kepada nabi-nabi, ada sekolah nabi dan sebagainya. Bahkan kita bisa bilang bahwa kitab raja-raja bukan hanya melacak karir atau pemerintahan dari raja-raja, namun juga pelayanan dari nabi-nabi yang menyertai raja-raja tersebut. Dan ini kontras dengan Tawarik misalnya, karena ada banyak materi dalam Tawarik yang sebenarnya mengulang lagi apa yang ada dalam raja-raja atau istilahnya membahas hal yang sama atau membahas raja yang sama. Namun penekanan Tawarik sangat berbeda, dan penekanan dari kitab Tawarik itu adalah dari perspektif imam-imam. Jadi ada penekanan besar kepada keluarga imam, kepada apa yang imam lakukan, kepada pelayanan mereka di bait suci dan segala hal yang berkaitan dengan bait suci. Itu besar sekali penekanannya di dalam kitab Tawarik. Tapi kitab raja-raja besar sekali penekanannya pada nabi-nabi. Oleh karena itu tidak heran bahwa orang Yahudi menaruh kitab raja-raja dalam kategori N, yaitu nabium. Nah, jadi orang Yahudi mereka tidak ada kategori kitab-kitab sejarah. Jadi mereka tadi hanya ada 3 kategori, ya. Kategori dari kitab Taurat, yaitu hukum, kitab nabium, dan kemudian ketubim yang adalah tulisan-tulisan suci. Dan ketubim itu isinya ya seperti Mazmur, kemudian Amsal, semua kitab-kitab hikmat masuk ke dalam ketubim. Ada sebagian kitab sejarah juga masuk ketubim seperti Esther dan Daniel bahkan masuk ke ketubim juga. Tetapi kitab raja-raja masuk ke nabium. Mereka masukkan ke kitab nabi-nabi, dan ini menggambarkan tradisi Yahudi dan pemahaman Yahudi bahwa memang kitab raja-raja ditulis oleh para nabi. Dan tentu ada banyak nabi yang menyumbang karena kitab raja-raja melacak mulai dari pemerintahan Samuel yang adalah sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Kira-kira begitu pemerintahan Salomo, sampai kepada nanti di akhir dari 2 raja-raja, jatuhnya Yerusalem, hancurnya Yerusalem di tangan Raja Zedekia, itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi dari tahun 970 sampai tahun 586, saudara kasih Tuhan, itu kurang lebih ada hampir 400 tahun. Hampir 400 tahun sejarah di cover atau dicatat, dibahas oleh kitab raja-raja. Oleh karena itu, informasi yang ada di dalamnya pasti berasal dari bukan hanya satu orang nabi, melainkan oleh banyak nabi, banyak generasi nabi. Dan kita bisa membayangkan bahwa nabi-nabi yang Tuhan pakai di era-era tertentu, mereka akan menulis sesuatu yang kemudian diteruskan kepada nabi selanjutnya atau dikumpulkan oleh kelompok nabi-nabi, dan nabi selanjutnya akan menulis lagi, mungkin di zaman Salomo atau di kitab-kitab awal, atau maksud saya di pasal-pasal awal dari satu raja-raja waktu masih mengenai Daud yang sudah tua, mungkin itu Nabi Nathan yang menulis di situ, dan Nabi Gad dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah itu Salomo, ya mungkin di zaman Salomo yang menulis adalah nabi, ya misalnya Nabi Ahia atau nabi lain. Dan lanjut lagi, ya di bawah dia ada raja siapa lagi, nah nanti ada nabi siapa lagi yang menulis di situ, dan semuanya itu dikumpulkan informasi-informasi itu, dan terakhir akan dijadikan buku oleh satu orang. Nah, yang terakhir menjadikan buku satu orang itu, nah kita tidak tahu persis siapa, dan bukan sesuatu yang absolut sih, kita harus mengidentifikasikan dia, tetapi kemungkinan dan sesuai dengan tradisi Yahudi juga, yang akhirnya ujung-ujungnya menyatukan semuanya dan membuat kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja ini adalah Nabi Yeremia, karena dia adalah yang terakhir. Dan kita juga bisa memahami itu karena ada perikop di dalam
dua raja-raja yang boleh dibilang hampir sama persis dengan kitab Yeremia. Kalau kita buka dua raja-raja, nanti kita akan lihat dari ayat dua raja-raja 24 ayat 18. Ya, dua raja-raja 24 ayat 18 dan seterusnya itu sama dengan Yeremia pasal 52. Coba kita lihat ya. Dan kalau Anda punya Alkitab dekat Anda, saya harap Anda punya, karena kita membahas Alkitab. Tapi kalau Anda akan membandingkan dua Raja-Raja 24 ayat 18 sampai terakhir, sampai pasal 25 dan seterusnya, itu sama atau hampir sama dengan Yeremia pasal 52 dan seterusnya. Jadi karena ada perikop yang sama di sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yeremia adalah penulis keduanya, baik yang di kitab Yeremia maupun yang di dua Raja-Raja, sehingga Yeremia menjadi kandidat orang yang Tuhan pakai untuk menyatukan semua materi nabi-nabi sebelum dia dan dijadikan buku di dalam dua Raja-Raja. Oke, itu sedikit latar belakang dari kitab dua Raja-Raja. Nah, kita akan masuk ke pasal 1 di sini. Dan pasal ini tidak terlalu panjang, ada 18 ayat. Sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Engkau yang telah membukukan suatu catatan sejarah. Namun ini bukan sembarang sejarah Tuhan. Ini adalah sejarah yang Engkau ilhamkan, yang berisikan petunjukmu, analisismu terhadap apa yang terjadi, penyingkapan dari Engkau mengenai apa yang benar, apa yang salah yang dilakukan oleh manusia, dan itu tidak ternilai bagi kami. Itu betapa pentingnya bagi kami untuk mendapatkan penilaian dari Engkau mengenai apa yang benar, apa yang salah, dan bagaimana orang-orang yang sudah jauh sebelum kami ya hidup dan mereka kadang-kadang berbuat benar dan kadang-kadang mereka berbuat salah. Namun sekalipun sudah ribuan tahun berlangsung Tuhan, kami tetap bisa memperoleh pelajaran yang sangat berharga karena Engkau tetap sama. Engkau tetap adalah Raja di atas segala raja yang memerintah. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami semua ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dari 2 Raja-Raja pasal 1. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Oke. Dan seperti tadi sudah kita observasi, teks langsung masuk di sini, tidak ada pembukaan. Sesudah Ahab mati, dan kematian Ahab itu dicatat di pasal terakhir dari 1 Raja-Raja. Dan kematian Ahab adalah karena kebebalan dia sendiri. Kita masih ingat bagaimana dia berambisi untuk menyerang dan merebut Ramot Gilead. Nah, Ramot Gilead adalah suatu kota di sebelah timur Sungai Yordan. Kalau Anda membayangkan, Sungai Yordan adalah sungai yang paling penting di Israel. Dia naik atau turun, boleh kita bilang. Sebelah utara itu ada Danau Galilea. Kemudian ada sungai mengalir dari sana, turun ya, hampir vertikal di situ, dari utara ke selatan, turun sampai ke Laut Mati atau Laut Asin di situ. Nah, sebelah barat dari Sungai Yordan adalah wilayah Kanaan, dan ini adalah mayoritas orang Israel ada di sana. Sebelah timur dari Sungai Yordan itu adalah wilayah yang disebut wilayah Gilead atau wilayah 2,5 suku Israel yang memilih untuk tinggal di sana, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye. Nah, Ramot Gilead ada di timur sana, dan Ramot Gilead di occupy atau dijajah atau direbut oleh bangsa Syria atau bangsa Aram, yaitu oleh Ben-Hadad. Nah, ini sebenarnya kesalahan dari Ahab sendiri, karena waktu Tuhan memberikan kemenangan kepada Ahab atas Ben-Hadad, Ahab membebaskan Ben-Hadad, dan Tuhan marah, Tuhan murka kepada Ahab karena musuh Israel dia bebaskan begitu. Dan akhirnya Ahab sendiri yang menyesal juga belakangan karena Ben-Hadad sempat berjanji, saya akan kembalikan semua kota-kota yang direbut oleh pendahuluku, tapi dia tidak lakukan. Ya, dan akhirnya Ahab dengan pemikiran yang salah,
Dia pikir kita akan maju, kita akan merebut Ramot Gilead. Dia mau tarik Yosafat bersama dengan dia. Yosafat juga dengan bodohnya mau, dan dia ditegur juga oleh Tuhan mengenai itu belakangan. Itu terutama kita lihat di kitab Tawarik ya, karena Tawarik berfokus pada raja-raja Yehuda. Nah, tetapi Ahab akhirnya mati sebagaimana yang Tuhan firmankan, bahwa kalau kamu pergi ke Ramot Gilead kamu akan mati melalui seorang nabi yang tidak gentar di situ, yaitu Nabi Mika. Ya, dan akhirnya Ahab mati sesuai dengan nubuat firman Tuhan, dan Ahazia anaknya menjadi raja. Nah, itu sudah ada di pasal 22 di sini. Di 1 Raja-Raja pasal 22, dan masuk ke 2 Raja-Raja pasal 1 melanjutkan ya. Dan Ahab adalah seorang raja yang jahat, dan pemerintahan dia sangat-sangat buruk bagi Israel. Kita tidak usah bicara mengenai secara ekonomi, secara katakanlah militer dan lain sebagainya, tetapi secara spiritual dan rohani. Realita rohani adalah hal yang mengontrol di balik layar yang banyak orang tidak lihat, saudara. Ya, nah ini yang tidak bisa dinilai oleh dunia, ya, tapi bisa dinilai oleh manusia rohani, sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, bahwa manusia rohani dapat menilai segala sesuatu, namun dirinya sendiri tidak dinilai. Dan saudara yang kasih Tuhan, banyak orang menganalisis dunia ini, ya, menganalisis negara satu dengan negara lain misalnya, ya, dan kita bisa melakukan analisis ekonomi, analisis politik, analisis militer. Anda mau menganalisis negara Indonesia, wah Indonesia ini makin bagus atau makin buruk. Nah, contohnya kita ambil contoh Indonesia lah ya, nggak usah jauh-jauh ke Amerika, ke Cina dan lain sebagainya. Kita ambil contoh Indonesia. Apakah Indonesia, dan saya merekam ini tahun 2024. Tahun 2024 kita barusan pemilu belum lama yang lalu, kita sedang menunggu pemerintahan yang baru dan sebagainya. Apakah negara Indonesia saat ini makin bergerak ke arah yang makin baik atau makin buruk sebenarnya? Begitu kan? Kita bisa menilai macam-macam. Kita bisa menilai masalah ekonomi. Ada orang bilang, oh ya makin baik misalnya. Ada yang optimis karena ekonomi membaik dari waktu pandemi dan sebagainya. Ada yang bilang makin buruk, ya mungkin karena ekonomi juga ya. Jadi dari satu sisi ekonomi saja bisa diperdebatkan gitu kan. Dari sisi politik, wah ada yang bilang baik, bagus ya, demokrasi dan sebagainya. Nah, yang tidak suka mungkin dengan hasil pemilu yang lalu akan berkata, oh tidak, ini buruk ini ya, ada macam-macam, ada pokoknya dia bisa komplain lah mengenai politik dan sebagainya. Atau dari segi militer, atau dari segi apapun. Tetapi saudara, manusia rohani itu akan menilai secara rohani, ya. Dan rohanilah yang sebenarnya merupakan akar dari segala sesuatu. Itu adalah realita yang mempengaruhi semua yang lain sebenarnya adalah masalah rohani. Jadi apakah Indonesia makin baik atau makin buruk tergantung dari sudut pandang rohani. Apakah Indonesia semakin ada orang-orang yang mengenal Tuhan yang benar, yaitu Jehovah, yang telah datang dalam pribadi Yesus Kristus? Apakah Indonesia makin banyak orang-orang yang mengenal Allah yang benar, mengasihi Allah yang benar? Ya? Apakah Indonesia semakin menekan atau sebaliknya, ya, menganiaya orang-orang yang benar, menekan orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Allah yang benar? Apakah ada kebebasan beragama? Apakah ya gereja-gereja yang benar ditekan dan diserang dan lain sebagainya? Dan mungkin Anda berkata, itu hal kecil, itu hanya sepersekian dari Indonesia dan lain sebagainya. Oh, tapi saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya itu adalah poin-poin yang paling penting di hadapan Tuhan. Nah, Anda tahu bahwa Tuhan adalah pemegang realita. Tuhan adalah pemegang realita. Dan kalau kita bicara Israel sekarang, ya, Israel di zaman itu, dan Ahab adalah salah satu yang dia ingat bahwa Ahab ini kan dinasti Omri, ya. Bapak Ahab adalah namanya Omri, dan setelah ada banyak dinasti sebelumnya yang gagal total dalam pengertian generasi kedua langsung habis dibabat, ya, termasuk Yerobeam, karena dia berdosa besar, anaknya langsung mati, ya, penggantinya juga demikian dan lain seterusnya. Omri di lain sisi agak sedikit lebih sukses di sini dalam hal itu, ya. Omri lebih sukses karena minimal dia sampai anaknya si Ahab, gitu kan, anaknya Ahab bisa jadi raja,
Kemudian secara ekonomi dia agak sedikit sukses juga karena dia memindahkan ibu kota ke Samaria, dia membangun istana gading dan sebagainya, kita ada baca itu. Secara militer dia sempat lumayan sukses. Ingat bahwa dia 2 kali mengalahkan Ben-Hadad, ya. Walaupun itu semua adalah pertolongan Tuhan dan mestinya Ahab kalah di situ karena pasukan Ben-Hadad begitu besar, ya. Namun karena pertolongan Tuhan dia menang, dia mendapatkan 2 kemenangan yang luar biasa terhadap pasukan Syria. Jadi ya kalau kita mau mengabaikan masalah rohani, ya, maka sepertinya Israel fine-fine saja lah, ya, mirip-mirip dengan negara-negara lain dan lain sebagainya, bangsa-bangsa lain. Namun realitanya adalah Ahab telah mengacaukan Israel. Ya. Ahab berpikir bahwa Elia yang mengacaukan Israel. Masih ingat di pasal-pasal sebelumnya, waktu Elia mengumumkan, ya, penghakiman atas Israel, tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Nah, di situ terjadi krisis ekonomi yang luar biasa waktu itu. Dan ketika mendapatkan Elia kembali, Ahab berkata, aku telah mendapatkan engkau, hai yang mencelakakan Israel. Tapi apa kata Elia? Kamu yang mencelakakan Israel. Kamu yang mencelakakan Israel dengan mendatangkan penyembahan akan Baal. Ya, kamu yang mencelakakan Israel. Saudara kasih Tuhan, inilah mengapa saya sangat suka sekali, ya, mempelajari sejarah, terutama sejarah di dalam Alkitab. Karena sejarah di dalam Alkitab itu disertai dengan komentar dari Tuhan, komentari dari Tuhan, gitu. Saya juga suka belajar sejarah pada umumnya, misalnya Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, berbagai perang, berbagai sejarah, ya, mulai dari sejarah Barat, sejarah Timur, bangkitnya Romawi, Yunani, ya, Genghis Khan, Napoleon, Revolusi Prancis, banyak sekali yang bisa menarik semuanya, saudara-saudara Tuhan. Sejarah dinasti-dinasti Cina saya juga lumayan senang, ya, termasuk Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar sejarah sekuler, ya, tergantung kita lihat dari buku mana, gitu kan. Ada orang yang sering mengatakan the winner is the one who writes history. Artinya pemenanglah yang menulis sejarah, sehingga mereka berkata bahwa itu bias, gitu kan. Nazi dianggap jahat hari ini karena Nazi kalah, misalnya ada orang berkata demikian. Contoh, ya. Dan walaupun ada sedikit kebenaran, ya, maksudnya benar juga bahwa sejarah itu pasti ada biasnya kalau ditulis oleh manusia, kan tergantung siapa yang menulis sejarah. Di waktu Indonesia sendiri, bagaimana kita melihat misalnya G30 SPKI lah, nggak usah jauh-jauh. Ini sesuatu yang apalagi anak-anak, kalau yang di zaman saya, ya, yang seumuran saya, kita masih ingat, kita yang pernah mengalami Orde Baru lah istilahnya. Kita masih ingat dulu itu kan G30 SPKI, setiap kali nanti ada nonton filmnya, gitu kan. Tapi sekali lagi benar, sejarah ditulis oleh pemenang, gitu. Tidak ada sisi satunya lagi, gitu kan, sisi jadi lalu belakangan setelah era reformasi, nah saya tidak mau terlalu terlibat dalam politik, namun di era reformasi kan muncul berbagai pertanyaan, apa sih sebenarnya peran misalnya Soeharto waktu itu, apakah dia seputih itu, gitu, ataukah dia jangan-jangan dia dalang semuanya. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan sekali lagi, ya, sejarah ditulis oleh pemenang. Jadi ada biasnya, katanya, ada bias. Dan saya setuju bahwa sejarah, terutama dari sisi manusia, itu pasti ada biasnya. Siapa yang benar, siapa yang salah, apa penyebab ini, apa penyebab itu, dan sebagainya. Semua kan tergantung dari sudut pandang mana, gitu. Apakah Alexander Agung seorang yang agung, ya, atau seorang penjahat, gitu kan, tergantung. Kalau misalnya Anda salah satu negara yang dia taklukkan, ya mungkin Anda bilang dia penjahat, gitu. Apakah Genghis Khan perlu kita hormati dan kita anggap hebat, atau dia seorang yang brutal, gitu. Nah, yang indahnya di dalam kita belajar Alkitab adalah kita mendapatkan komentari dari Tuhan sendiri, gitu. Kita mendapatkan perspektif Tuhan. Tuhan yang langsung kasih tahu kita, ini salah, gitu. Ini kejahatan. Dan oleh karena itu Tuhan tidak banyak berfokus ke hal-hal yang materi duniawinya, ya. Tidak banyak deskripsi tentang misalnya kondisi ekonomi Israel waktu itu dan sebagainya. Ada juga, nanti ada dibahas sedikit-sedikit, tapi penekanannya adalah pada rohani, karena itu yang penting, gitu. Itu yang penting. Dan Tuhan melihat bahwa Ahab adalah raja yang jahat, ya, dan engkau yang mencelakakan Israel, kata Elia, begitu. Dan Ahab sudah mati sekarang, tetapi kelemahan rohani yang dia bawa kepada Israel itu sudah mengakar, ya, sehingga anaknya naik tahta, namanya Ahazia. Dan setiap kali ketika ada raja baru, biasanya
semua tetangga itu akan ngetes ya, ini raja baru ini kuat atau tidak dan sebagainya. Dan Moab memberontak terhadap Israel katanya di sini. Jadi menunjukkan bahwa kerajaan Israel sudah sedemikian lemah waktu itu, karena kelemahan rohani ujung-ujungnya akan memimpin kepada kelemahan-kelemahan yang lain gitu. Pasti ada efeknya, karena sekali lagi rohani adalah hal yang menentukan sebenarnya ya. Eropa, Amerika yang sekarang kita lihat sepertinya turun pamornya gitu kan. Kekuatan mereka turun ya. Dulu ya katakan tahun 70-an, 80-an ya, itu ya Amerika superpower, tidak ada yang bisa menantang dia dan lain sebagainya. Apalagi abad-abad sebelumnya, Eropa superpower, bahkan menjajah dalam tanda kutip kan, kolonialisme dan lain sebagainya. Ya, tetapi sekarang kok jadi kacau balau begitu. Nah, permasalahannya permasalahan rohani. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan Alkitab, ya. Mereka meninggalkan semua itu dan mereka turun jadinya. Nah, Ahazia jadi raja baru. Dia sama jahatnya dengan bapaknya rupanya. Nah, kita akan baca lagi nanti. Dan Moab memberontak di sini. Lalu apa yang terjadi? Ayat 2 tadi kita baca, Ahazia jatuh suatu hari dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Ingat, Samaria adalah ibu kota mereka. Kisi-kisi kamar atas. Jadi kita harus paham bahwa kebanyakan rumah di Israel waktu itu modelnya itu bukan seperti pakai genteng kayak kita sekarang yang kalau kita membayangkan rumah, kebanyakan hari ini kan ada atap yang berbentuk kayak segitiga begitu kan, dan di situ ada genteng-genteng begitu, ada segitiganya lah, lancip begitu. Tetapi tidak demikian dengan rumah-rumah Israel waktu itu. Rumah-rumah Israel itu biasanya atasnya itu datar, ya, sehingga sering disebut sotoh rumah. Nah, kalau Anda ingat di Amsal ada yang bunyinya lebih baik tinggal di sotoh rumah gitu kan. Sotoh rumah itu di mana? Lebih baik tinggal di sotoh rumah daripada misalnya dengan perempuan yang terus mengeluh dan sebagainya atau suka bertengkar. Nah, sotoh rumah itu adalah atap sebenarnya. Atap, tapi bukan atap dalam pengertian yang kayak kita bayangkan di Indonesia banyak kalau rumah adat dan sebagainya, atapnya itu kan kayak lancip-lancip begitu kan. Tidak, dia itu kayak datar gitu. Kalau kita hari ini mungkin dicor lah istilahnya. Ya, atapnya dicor, jadi dia datar. Nah, di situ orang bisa naik ke atas di situ. Kadang-kadang buat jemuran di sana. Nah, kadang-kadang mereka bikin kayak kamar kecil lagi di atas sana. Terutama kalau rumahnya besar, maka atapnya bisa dikasih kayak pondok kecil. Dan sepertinya Ahazia melakukan itu. Cuman dia jatuh dari kisi-kisinya. Mungkin nah, kita nggak tahu di sini kenapa dia jatuh kan. Ada banyak teori. Saya ada baca komentator yang berkata Ahazia mabuk-mabukan lalu jatuh di situ. Ya, mungkin bisa saja, tapi teks tidak berkata langsung ya. Mungkin juga hanya murni kecelakaan ya, misalnya dia nyender ke kisi-kisi ruangannya atau gubuk atau kayak pondok yang dia bangun di atas soto rumahnya itu, kemudian tiba-tiba mungkin konstruksinya kurang bagus, kisi-kisinya lalu jebol dan lain sebagainya, lalu dia jatuh ke bawah ya dari lantai atas, jadi kayak jatuh dari lantai 2 begitu. Dan rupanya itu menimbulkan sakit di sini, menimbulkan sakit ya, mungkin ada patah tulang, ya mungkin ada organ yang damage, yang rusak berat dan lain sebagainya. Di sini dia menjadi sakit. Dan apa yang menjadi respon dia di sini ya? Dia bilang apa? Pergilah, mintalah petunjuk pada Baal Zebub, ya, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Wow, ini cukup mengagetkan ya. Karena apa? Ya, dia adalah Raja Israel, dan Israel itu menyembah Yehova. Dan sekalipun mereka sudah jauh menyimpang dari Tuhan, namun secara lip service atau secara formal sebenarnya mereka masih adalah bangsa yang katanya mengaku menyembah Yehova begitu. Dan penyembahan terhadap Yehova masih dipegang oleh orang-orang yang setia. Minimal masih ada 7.000 orang. Ya, yang Elia Tuhan kasih tahu pada Elia masih ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal begitu, minimal. Dan mungkin jumlah itu bertambah sesudah kebangkitan rohani yang diusahakan oleh Elia dan lain sebagainya. Masih ada orang-orang, dan bahkan lembu emas yang didirikan Yerobeam pun masih memakai nama Tuhan, ya walaupun itu penyembahan palsu, tapi minimal lip service masih sama Tuhan gitu. Sehingga cukup mengagetkan bahwa di sini si Ahazia di sini malah minta petunjuk kepada Baal Zebub. Nah, Baal Zebub ini siapa?
Baal-zebub, Baal tentu kita tahu ya. Tapi Baal itu adalah suatu kata sendiri juga. Baal itu dalam bahasa Ibrani artinya tuan atau suami, gitu ya. Jadi bisa juga kayak Lord atau kayak kayak semacam titel gitu Baal. Tapi Zebub artinya lalat sebenarnya. Jadi ini adalah dewa lalat ya. Baal-zebub adalah dewa lalat yang ada di Ekron. Ekron itu salah satu kota Filistin. Dan kita pikir, wah aneh juga ya menyembah lalat begitu. Baal-zebub ya, dewa lalat. Dan sepertinya mereka orang zaman itu menyembah Baal-zebub karena dia dianggap yang bisa menghilangkan penyakit ya, atau bisa menghilangkan tulah begitu. Karena tulah sering datang bersama dengan lalat. Saya rasa orang zaman dulu juga sudah bisa mengobservasi itu, bahwa lalat sering membawa penyakit, sering membawa tulah dan sebagainya. Dan hingga mereka sepertinya menciptakan suatu dewa, namanya Beelzebub ya, dewa lalat yang mereka anggap bisa melindungi mereka dari penyakit, dari tulah dan lain sebagainya. Wow, saudara kasih Tuhan. Dan ada suatu pepatah ya, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya ya, tetapi manusia yang jatuh dalam dosa menyimpang mencoba menciptakan Allah sesuai dengan gambar dan rupanya. Jadi manusia-manusia yang berdosa menciptakan Allah sesuai dengan cerminan diri mereka. Dan ya tidak heran bahwa akhirnya muncul dewa lalat begitu, dewa yang kotor mestinya di sini. Ya. Dan ya saya katakan bahwa ada satu pelajaran yang berharga bagi kita hari ini tentunya. Ya. Coba tapi kita baca dulu ayat 3. Ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dulu di sini ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada ikat pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini Tuhan mengintervensi di sini. Ya, Tuhan marah, ya Tuhan murka karena Ahazia ini kan mestinya pemimpin umatnya, gitu. Jadi dengan Ahazia melakukan hal ini, dia meneruskan bapaknya menyesatkan Israel, menyesatkan Israel dan meminta tolong dari Baal-zebub. Nah, Baal-zebub sendiri adalah kebodohan, dia adalah dewa yang mati. Tapi kita tahu bahwa di balik dewa-dewa yang mati itu ada kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, sampai dengan di zaman Perjanjian Baru, Baal-zebub atau Baal-zebul, jadi ada variasi nama ya, kadang-kadang disebut Baal-zebub, Baal-zebul, itu dipahami oleh orang Israel, maksudnya adalah iblis begitu. Karena sampai dengan zaman Perjanjian Baru, mereka mulai paham bahwa di balik dewa-dewi sesembahan yang aneh ini adalah iblis dan antek-anteknya begitu. Sehingga dan tapi masalah mereka lain lagi ya, orang-orang Farisi. Jadi permasalahan orang-orang di zaman Tuhan Yesus bukan lagi menyembah patung, tetapi mereka tetap punya berhala-berhala lain. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita ya, karena menyembah berhala itu tidak harus dalam bentuk patung ya, tetapi apapun yang kita taruh lebih daripada Tuhan, misalnya kesombongan diri kita sendiri, ya, tradisi kita dan sebagainya, itu menjadi ilah bagi kita ya. Sehingga orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus, mereka tidak lagi menyembah Baal-zebub ya, dewanya, patungnya ya. Bahkan mereka menuduh Yesus ya. Dan karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus? Ya karena kesombongan, karena mereka lebih mencintai dosa mereka,
Banyak alasannya di situ. Dan itu menjadi dewa bagi mereka. Itu menjadi dewa bagi mereka. Dan sehingga mereka menuduh Yesus katanya mengusir setan dengan kuasa Beelzebul di situ. Jadi ya ini lucu sekali gitu ya, lucu sekali bahwa Yesus dituduh seperti itu, padahal mereka sendirilah yang memiliki ilah lain, berhala lain di dalam hati mereka. Nah, tetapi kembali ke kisah Ahazia di sini, anaknya Ahab, dia sakit, dia mau minta petunjuk Beelzebul, padahal dia bukan tidak tahu tentang Tuhan. Nah, dia pasti tahu bagaimana bapaknya urusannya dengan Elia dan sebagainya. Bahkan tadi kita baca di ayat 7 dan ayat 8 ketika anak buahnya mendeskripsikan Elia, dia sadar itu adalah Elia. Ya, Elia. Dan ingat, kita diingatkan lagi apa arti nama Elia? Anda masih ingat? Elia, Eli artinya Allahku, Ya adalah bentuk pendek dari Jehovah. Jadi Allahku Jehovah. Dan Ahazia bukan tidak kenal dengan Yehova, bahkan nama Ahazia sendiri ada Ya di belakangnya, ya. Ahazia, ya, Ahazia itu artinya kekuatan. Yehova adalah kekuatan sebenarnya. Jadi dia bukan tidak kenal dengan Jehovah, tetapi memang tidak punya hubungan pribadi dengan Jehovah. Ahazia tidak punya hubungan pribadi dengan Allah Israel yang sejati, dan oleh karena itu dia meminta bantuan dari Allah lain di sini, sekalipun lip service dia kenal dengan Jehovah begitu. Dan Tuhan mengintervensi di sini. Dan Tuhan kasih tahu dia, oke, kamu tidak akan bangun lagi. Oh, sudah kasih Tuhan, ya. Ini mengingatkan kita, ya, kalau misalnya kita sakit hari ini pun, nah ada posisi ekstrim yang harus kita hindari, atau jurang lah saya bilang, ya, jurang. Satu, ada orang-orang Kristen yang mungkin dia lumayan serius dan lumayan tulus, tapi dibohongin, saudara Tuhan. Dibohongin oleh kelompok karismatik dan Pentakosta yang mengajarkan bahwa kamu tidak boleh ke dokter. Ya, kalau kamu sakit, kamu nggak boleh minum obat, karena itu berarti kamu kurang beriman sama Tuhan, gitu. Dan ada orang Kristen yang seperti ini. Dia sakit, yang nggak mau minum obat, dia nggak mau ke dokter, apalagi kalau disuruh, misalnya dokter bilang, oh ini harus dioperasi, wah lebih nggak mau lagi dia, ya. Dan dia mau mengklaim Tuhan, ya, sembuh oleh bilur-bilurmu, ya, bilur-bilurmu menyembuhkan dan sebagainya. Oh, saudara Tuhan, ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar, ya, dan telah merenggut nyawa banyak orang, sehingga bisa dikategorikan kesesatan juga, saudara. Ya, karena membuat banyak orang sampai kehilangan nyawanya karena mereka tidak mau berobat begitu. Ya, padahal ya Tuhan bisa menyembuhkan kita melalui obat-obatan, ya, melalui dokter dan lain sebagainya. Tuhan ada melakukan hal-hal tersebut, ya. Dan orang Kristen tidak perlu menentang dokter, menentang obat, ya. Tuhan bisa bekerja melalui itu, ya. Lukas adalah seorang tabib, kita mendengarnya, dan Tuhan Yesus sendiri memakai perumpamaan, katanya bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit. Jadi orang sakit memerlukan tabib, memerlukan dokter, itu adalah kata Tuhan Yesus sendiri, gitu. Tapi kita juga jangan sampai jatuh kepada jurang yang satu lagi, yaitu di mana kita menaruh pengharapan kita kepada medis, apalagi kepada yang non medis, lebih parah lagi, begitu kan? Tapi medis pun jangan kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada medis tanpa Tuhan, maksud saya, gitu ya. Boleh kita berobat, perlu malah suatu nasihat yang bagus kalau kita sakit, ya kita mungkin cari tahu penyebabnya secara sains, kita ke dokter, kita ke spesialis kalau diperlukan, ya. Nah, saya tidak berkata bahwa dokter spesialis tidak bisa salah, tentu mereka bisa salah, mereka manusia, ya. Tapi nggak apa-apa, mereka kan orang-orang yang sudah di bidang itu, ya, mereka sudah mempelajari itu bertahun-tahun, mereka membaktikan hidup untuk meneliti suatu penyakit. Jadi ya mereka bisa salah, tapi kemungkinan orang awam salah jauh-jauh lebih besar daripada mereka, begitu. Nah, sehingga boleh kita, tapi jangan lupa bahwa yang kita andalkan Tuhan sebenarnya. Dan yang kita minta, Tuhan, tolonglah aku, sembuhkan aku. Jadi ketika kamu sakit, adakah Anda berseru kepada Tuhan sedemikian rupa? Adakah Anda berseru? Nah, bagi orang Kristen di Yakobus pasal 5, kita dikasih suatu instruksi, ya. Coba kita buka di Yakobus pasal 5. Nah, Yakobus pasal 5 tentang orang yang sakit di sini. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman
akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berdosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, banyak orang salah menangkap perikop ini. Ada yang berpikir, wah ini berarti kita nggak boleh ke dokter, ya, atau ini harus diurapi. Nah, sebagainya karena ada sebut harus ada minyak, jadi pakai minyak pengurapan biar bisa sembuh. Tapi sebenarnya ini bukan bicara soal minyak pengurapan, saudara. Karena kata mengurapi dalam bahasa Yunani itu, kalau yang diurapi kan Kristus. Mengurapi itu krio sebenarnya. Krio itu mengurapi, yang diurapi itu Kristus, gitu. Tapi di sini bukan memakai kata krio, ya, jadi bukan mengurapi. Oleh karena itu di Alkitab Indonesia sudah cukup bagus terjemahannya mengolesnya, karena dia memakai kata alevo di situ. Alevo itu mengoles minyak yang tidak harus ada hubungannya dengan masalah rohani. Misalnya kalau engsel rumah kita berbunyi berderit-derit, lalu kita kasih oli, nah itu bisa pakai alevo. Jadi kayak kita minyakin engsel, atau meminyaki meminyaki roda kita, atau jadi pemakaian minyak secara sekuler itu bisa memakai alevo. Sedangkan pemakaian minyak untuk tujuan ritual agama, nah itu memakai kata krio, yaitu mengurapi. Nah di sini di ayat ini dia memakai kata alevo sebenarnya. Jadi minyak yang dimaksud di sini adalah obat sebenarnya, karena zaman itu minyak obat itu kebanyakan dalam bentuk minyak. Ya. Sampai hari ini juga sebagian masih ada seperti minyak angin, ya balsem-balseman itu semua kan minyak di situ. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau ada orang yang sakit, baiklah dia sebenarnya memakai minyak di sini obatnya, sekaligus berseru kepada Tuhan, dan intinya berseru kepada Tuhan sebenarnya di sini. Ya. Jadi kita harus paham itu, kita berseru kepada Tuhan. Kalau perlu kita minta ya gembala jemaat datang mendoakan, dan sekali lagi ini berarti perikop ini di Yakobus 5 ini mengasumsikan bahwa orang Kristen yang baik itu ada dalam satu jemaat, di mana ada gembala-gembala yang memperhatikan kebutuhan rohani mereka, yang bisa ikut mendoakan mereka. Jadi berada dalam satu jemaat yang alkitabiah itu sangat penting, saudara. Nah, saya harap Anda pendengar Mutiara Kebenaran sekalian, kalau Anda mendapat berkat dari pengajaran Mutiara Kebenaran, bagus. Tapi itu tidak bisa menggantikan peran suatu jemaat lokal yang alkitabiah. Gitu. Nah, memang kalau Anda tidak ada jemaat lokal yang alkitabiah dekat Anda, ya itu suatu hal yang sangat disayangkan. Tapi kalau ada jemaat lokal yang alkitabiah dalam jarak tempuh Anda perlu untuk giat di dalamnya. Anda perlu berada di dalamnya di situ. Oke, kembali lagi ke Ahazia di sini 2 raja-raja. Jadi kalau kita sakit, ya lebih parah lagi, ada sebagian orang Kristen yang sakit masih mencari kayak apa? Mencari kayak dukun, saudara, atau masih percaya jimat-jimatan dan sebagainya. Wah, itu harus dibuang jauh-jauh sekali ya, dibuang jauh-jauh. Nah, Tuhan marah tentunya ya, Tuhan marah dan Tuhan bilang, oke, kamu tidak akan bangun lagi. Kamu tidak akan bangun lagi, kamu akan mati, begitu. Apa penerapannya bagi kita selanjutnya lagi di sini ya? Dan kita bisa melihat di sini bahwa di manakah tempat Tuhan bagi kita ya, atau siapakah Tuhan bagi kita? Di manakah kita menaruh Tuhan dalam hidup kita? Mestinya Tuhan itu kan nomor 1. Tuhan itu Tuhan gitu. Tuhan itu adalah pencipta kita, Tuhan itu adalah Allah ya bagi kita. Seharusnya dia nomor 1. Nah, tetapi kita menaruh dia di mana? Begitu. Itu akan terlihat di dalam momen-momen penting dalam hidup kita. Ya. Ketika kita sakit, nah seperti si Ahazia di sini. Nama dia ada Yehova, Ahazia, gitu kan? Ahazia ada Yehova di situ nama dia. Tapi Yehova tidak ada di urutan 1 dalam hidup Ahazia. Mungkin dia urutan nggak tahu keberapa gitu. Kalaupun masuk urutan bahkan. Ya, jauh sekali. Dan itu terlihat dari momen-momen penting dalam hidupnya. Momen-momen penting dalam hidupnya. Ketika dia sakit keras, kepada siapa dia berpaling? Gitu kan? Siapa yang nomor 1 dia cari? Kepada siapa dia berharap? Gitu. Ini sangat penting. Nah, bukan hanya dalam momen-momen duka, ya, tapi dalam momen-momen penting lah. Semua momen penting, baik suka maupun duka. Ya. Nah, ini kita bisa terapkan dalam diri kita sendiri. Di manakah letak Tuhan dalam momen-momen penting hidup kita? Ya, misalnya momen apa penting dalam hidup kita? Momen pernikahan. Ya, ketika kita menikah, di mana letak Tuhan? Gitu kan? Di mana letak Tuhan? Nah, hari ini banyak orang menikah, yang paling dia pentingkan adalah misalnya resepsinya. Wah, dia siap-siap di situ resepsi. Dia mau bikin seperti apa ya. Sedangkan ya ucapan janji di hadapan Tuhan ya mungkin itu nomor kesekian gitu. Yang intinya bukan itu yang paling dia pikirkan begitu. Ataukah kita mau memuliakan Tuhan dalam momen paling penting dalam hidup kita?
Ya, saya masih ingat waktu saya menikah, dan puji Tuhan, saya dengan istri kita sepakat ya bahwa dalam pernikahan kami, ya kami akan memuliakan Tuhan. Itu Tuhan nomor satu. Gitu. Sehingga kita membuat pilihan-pilihan pun, ya kita membuat pilihan yang sesuai dengan ya menurut kita sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Ya nomor satu, misalnya kita menikah, oh ya dah kita bikin hari Sabtu saja begitu. Mengapa? Ya bukan berarti hari Minggu nggak boleh menikah, ya boleh-boleh saja sih gitu ya. Tapi karena kami adalah hamba Tuhan, nah kita berpikir bahwa ya kalau Minggu lebih repot gitu kan, lebih repot karena kita tetap mau berjemaat. Ya. Kami tidak mau kehilangan momen berjemaat hanya karena pernikahan intinya begitu. Ya. Dan kemudian memang kita ada acara di gereja dan kita anggap itu penting sekali gitu. Jadi kita harapkan semua anggota keluarga kita juga hadir di gereja ya. Dan kita tekankan kepada mereka, ayo hadir gitu. Dan kita menganggap bahwa momen di gereja inilah momen yang paling penting, bukan momen pestanya di resepsi gitu yang makan-makannya. Ya, kemudian apa yang kita pilih ya dalam hal misalnya pakaian gitu kan, pakaian laki-laki, pakaian perempuan, pakaian pengantin perempuan. Dan saya berbicara dari pengalaman di sini, walaupun saya menikah sudah cukup lama yang lalu, ya. Di waktu tahun saya menikah saja, kami pergi ke bridal dan sebagainya mencari baju pengantin perempuan yang tidak terbuka begitu, ya itu lumayan sulit rupanya. Kita pergi ke bridal kan, wah inilah ya model terbaru katanya. Tapi hampir semuanya apa? Pengantin perempuannya pakai tank top ya, pakai tank top lah. Pokoknya sangat terbuka gitu, dan kita tidak mau ini. Dan kadang-kadang ada orang punya konsep, ini kan sekali seumur hidup ya, biarlah pengantin perempuannya tampil wah begitu, tampil ngejreng dan sebagainya, menunjukkan her beauty ya, menunjukkan keindahan dirinya dan lain sebagainya. Tapi kita bilang loh, sebentar. Oke, baiklah dalam pernikahan mempelai laki-laki, mempelai perempuan ada peran yang penting, tapi kami ingin membuat Tuhan nomor satu gitu. Nah itu termasuk kepada pilihan baju kami ingin memuliakan Tuhan, dan kami tahu bahwa Tuhan tidak mau misalnya perempuan, ya sebenarnya laki-laki juga, tapi Tuhan tidak mau perempuan mempertontonkan dirinya sedemikian rupa yang dimana itu tidak sopan begitu. Ya, hal-hal yang sebenarnya perlu dia simpan untuk suaminya dan lain sebagainya. Ya, kenapa kita harus ikut dunia begitu kan? Kita tidak mau, sudah sama Tuhan. Ya, macam-macam. Katanya mau nggak ada toast ini alkohol ya, toast wedding toast. Saya bilang tidak mau. Saya bilang ya tidak mau. Wah ini biasanya seperti ini. Tidak, kita tidak mau. Dan banyak lagi pilihan-pilihan yang lain ya, pilihan lagunya dan lain sebagainya. Ya, di mana letak Tuhan di dalam pernikahan Anda gitu kan? Di mana letak Tuhan ketika anak Anda pertama lahir? Apakah Anda langsung berpikir bahwa anak ini akan saya besarkan di dalam Tuhan gitu kan? Di mana letak Tuhan ketika Anda dapat promosi pekerjaan ya? Di mana letak Tuhan saat Anda memikirkan tentang pindah rumah ya? Dan pokoknya momen-momen penting dalam hidup Anda. Ataukah Anda seperti Ahazia yang ya Yehova itu yang nggak usah dipikirkan lah gitu ya, saya hanya akan memikirkan yang di depan mata saya, dan Anda tidak memiliki suatu hubungan yang erat dengan Tuhan di situ. Oke. Kemudian kita lihat di sini ya, kita lihat ayat yang ke-9. Dan ayat 9 dulu kita baca dulu. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata pada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit, memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Oke, kita sampai sana dulu. Nah, Ahazia mendapatkan firman Tuhan di sini.
Dia mendengarkan firman Tuhan melalui Elia bahwa dia akan mati. Gitu. Dan ini suatu penghakiman. Tapi sebenarnya penghakiman, tapi juga ada kasih karunia di sini, saudara-saudara. Kasih karunia. Apa kasih karunia? Kasih karunia adalah Ahazia dikasih tahu bahwa dia akan mati. Ya, sebagian banyak manusia yang tidak tahu kapan dia akan mati, dan mati tiba-tiba, ada mendadak tanpa dia tahu. Dan sekalipun Tuhan mengungkapkan penghakiman pada Ahazia, tapi Tuhan memberi dia waktu untuk menyiapkan jiwanya tentunya untuk berbalik kepada Tuhan. Bahkan kita sudah sempat singgung juga bahwa setiap kali Tuhan mengumumkan penghukuman, sebenarnya di situ juga ada undangan untuk pertobatan, undangan untuk berseru kepada Tuhan. Ya. Bapaknya Ahab pernah melakukan itu. Tuhan umumkan penghakiman dan Ahab benar-benar berkabung, dia berpuasa dan lain sebagainya, dan Tuhan ada meringankan hukuman dia bahkan. Ya, jadi ada suatu penghakiman di sini, tapi juga undangan untuk pertobatan. Suatu kasih karunia bahwa Ahazia tahu bahwa dia akan mati, suatu kesempatan untuk membereskan rohaninya, jiwanya, ya, mengurus rumah tangganya, lain sebagainya. Tetapi apa respon Ahazia? Ahazia tidak, ya, menghargai firman Tuhan. Bahkan dia beranggapan bahwa dia harus menangkap Elia. Ya. Nah, jadi kembali dia seperti bapaknya Ahab, dia tidak introspeksi diri di mana dia salah. Dia malah menganggap firman Tuhan inilah biang masalahnya, begitu. Firman Tuhan biang masalahnya. Dan dia berpikir dengan menangkap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu, dia bisa memaksa Tuhan, atau dia bisa mengubah, atau dia bisa merasa dia protes kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Ya. Dan ini memperlihatkan kepada kita, ya, sekali lagi, sikap seseorang terhadap hal-hal yang ada hubungan dengan Tuhan itu melambangkan atau memberitahu kita hubungan dia dengan Tuhan. Kalau seseorang menghargai firman Tuhan, ya, itu menunjukkan dia punya hubungan yang masih sehat dengan Tuhan. Gitu. Tapi ketika seseorang mengabaikan firman Tuhan, mengecilkan, apalagi menolak atau bahkan membenci firman Tuhan seperti di sini, ya, maka itu adalah indikasi besar bahwa dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, kadang-kadang orang pergi ke gereja, ya, kita belum tahu motivasi dia. Tetapi kita bisa lebih jeli lagi menilai seseorang, ya, dengan memperhatikan bagaimana dia menyikapi firman Tuhan, bagaimana dia menyikapi kebenaran, saudara. Ya, ada orang yang dikasih kebenaran, marah dia. Ya, seperti Ahazia di sini, dia marah. Dan Tuhan bilang, kenapa kamu begini? Ini salah, kamu akan mati. Ada suatu penghakiman di sini kan. Tapi dia malah marah sama Tuhan. Dia marah, dan marah sama Tuhan merembet juga marah kepada hamba Tuhan. Marah kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan itu. Itu sering terjadi, saudara. Sampai zaman sekarang pun masih sering terjadi, ya. Ketika seseorang tidak suka dengan kebenaran, dia akan menyerang juga penyampai kebenaran itu. Ya, tetapi ketika hari ini ada kebenaran disampaikan, ya, kadang-kadang ketika kebenaran disampaikan ada dalam tanda kutip suatu penghakiman bahwa kamu salah selama ini, gitu kan? Kamu salah baptisan bayi karena itu salah misalnya. Kamu salah dalam milenialisme. Yang benar adalah Yesus akan datang kembali, mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kamu salah dalam peran perempuan. Ya, perempuan tidak boleh menjadi kepala rumah tangga. Ya, minimal secara normal lah. Kan? Tidak diangkat menjadi kepala rumah tangga, tidak juga menjadi gembala jemaat. Ya, berarti mungkin gereja kamu salah, mungkin kamu salah, konsep kamu salah. Dan ada banyak lagi yang lain. Ya, kamu salah dalam hal musik kamu tidak memuliakan Tuhan, melainkan memakai musik dunia misalnya. Ya, kamu salah dalam banyak lagi yang lain, dan akan terasa seperti penghakiman. Ya, terasa seperti penghakiman, seperti Ahazia mungkin merasa, kenapa saya dibilang akan mati gitu kan? Dan ada suatu reaksi bahwa kita malah marah gitu, malah marah, dan kita mau kayak memaksa atau menganiaya si pemberita kebenaran ini. Sudah nggak sama Tuhan. Nah, sehingga ya dia kirim 2 orang, ya, minimal yang sampai kita baca sini ada 2 gelombang. Seorang perwira, ya, perwira ini punya 50 prajurit. Wah, berarti ini, ya, perwira yang lumayan hebat gitu, bawa 50 orang. Dan yang pertama datang dengan angkuh kepada Elia. Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Nah, di sini dia mewakili kekuasaan raja di sini. Ya, tapi Elia mewakili Tuhan sebenarnya. Dan mestinya dia tidak boleh kurang ajar, ya. Oleh karena itu, kita bilang, bagaimana kita menyikapi firman Tuhan kadang-kadang merembet kepada bagaimana kita menyikap kepada pemberita kebenaran. Ya, kita harus menghormati hal-hal yang ada hubungan dengan Tuhan. Hormati
gembala sidang, hormati pemberita firman Tuhan, itu jelas dalam Alkitab ya. Hormati jemaat Tuhan, tubuh Tuhan. Dan di sini kita melihat Elia malah dengan simpel berkata, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Dan itu terjadi. Mereka mati, saudara. Nah, di sini ada juga orang yang mengkritik, dia bilang, wah masa Elia jahat ya, cuman begini aja dia bunuh mereka. Tapi kita harus paham bahwa kalau bukan Tuhan yang melakukan, kan Elia tidak punya kuasa apa-apa. Jadi Elia hanya corong mulutnya Tuhan gitu. Dan sebenarnya Tuhan yang menghukum mereka. Ya, Tuhan yang menghukum mereka. Dan Tuhan yang mematikan mereka dengan 50 orangnya, ya, turun api dari langit di sini. Nah, Raja Ahazia ini entah bebal atau apa ya, dia kirim lagi yang kedua seperti itu. Dan perwira kedua dengan cara yang sama angkuh. Mungkin dia pikir yang pertama itu kebetulan, saudara. Atau entah ada kecelakaan apa gitu kan. Dengan cara yang sama, dengan keangkuhan yang sama. Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Dan Elia menjawab yang sama. Kalau aku abdi Allah, biarlah api turun dari langit, katanya. Dan terjadi lagi kedua kali. Mati mereka semua. Nah, Tuhan berkata dalam Galatia bahwa dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sekarang kita baca ayat 13. Kita selesaikan sampai ayat 18. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu. Dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. Serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub, Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat anak Yehuda. Sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Ahazia masih bebal sehingga dia kirim lagi perwira yang ketiga. Namun perwira yang ketiga ini jadi tahu, wah raja saya bebal, jangan sampai saya ikut bebal begitu. Dan kita bisa berada di bawah otoritas seseorang dan orang itu bebal, tapi kita tidak perlu mengikuti kebebalannya. Ya, seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Dia dengan rendah hati datang ke Elia dan memohonkan nyawanya, katanya di sini. Ya. Dan ya sekali lagi pelajarannya bagi kita adalah bisa ada orang-orang sekitar kita bebal, bahkan atasan kita bebal, ya, tapi kita tidak perlu bebal bersama dengan mereka. Nah, Tuhan suruh Elia turun mengikuti perwira satu ini, katanya, karena perwira ini tidak akan melukai Elia. Ya, nah, ini adalah demonstrasi Tuhan untuk melindungi Elia sebenarnya, supaya Elia tidak diapa-apakan oleh Ahazia, oleh perwira-perwiranya, ya. Dan ini menunjukkan kekuasaan Tuhan. Dan mestinya, ya, kalau kita kilas balik beberapa pasal sebelumnya, ketika Elia lari dari Izebel, ya, Izebel yang mau membunuh Elia, ya, mestinya dia tidak perlu lari kalau dia ingat akan kuasa Tuhan seperti ini. Dan kita lihat di sini, akhirnya berhadapanlah Elia dengan Ahazia. Nah, saya tidak tahu apa yang Ahazia inginkan di sini, apakah dia ingin memaksa Elia membatalkan firman Tuhan itu atau bagaimana, ya, tapi Elia menegaskan hal yang sama. Tidak ada pertobatan pada diri Ahazia rupanya untuk mengubah hukuman Tuhan ini. Tidak ada dia berseru merendahkan diri, tidak ada kita baca itu. Sehingga hukuman yang sama diumumkan bahwa engkau akan mati karena engkau tidak punya hubungan dengan Jehovah. Bahkan sebagai raja Israel engkau malah lebih percaya kepada dewa lain, ya, dan itu adalah kesalahan besar, dan engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, engkau pasti akan mati. Ya, kita tidak tahu persis kondisi medisnya Ahazia yang jatuh itu apakah dia, ya bisa saja misalnya dia bocor kepala atau misalnya contohnya ya kepalanya remuk gitu kan, ada tulang yang remuk, dan itu misalnya melukai otak dia, itu satu kemungkinan, atau organ-organ penting lainnya ya seperti organ hati, organ jantung.
macam-macam. Bahkan karena medis masih sangat rendah zaman itu, ya luka pada usus saja bisa menyebabkan kematian. Dan akhirnya benar, Ahazia mati. Ya. Dan Ahazia belum punya anak, sehingga saudaranya Yoram di sini ya. Jadi Ahab punya anak Ahazia dan Yoram. Ahazia jadi raja, Ahazia mati, sehingga saudaranya yang lain yaitu Yoram menjadi raja. Nah, ada sedikit kebingungan karena di Yehuda juga Yoram nama rajanya. Ya, jadi itu Yosafat ya. Yosafat punya anak Yoram. Nah, Ahab juga punya anak Ahazia dan Yoram. Itu Ahazia jadi raja, mati, kemudian Yoram jadi raja. Jadi untuk satu masa di Israel nama rajanya Yoram, di Yehuda nama rajanya juga Yoram. Gitu. Nggak tahu kenapa mereka saling mengcopy nama satu dengan yang lain ya, kayak kurang nama begitu. Tapi banyak raja seperti itu kan, seperti raja Inggris saja ada berapa Charles, berapa Elizabeth ya, berapa Henry ya, dan segala macam yang lain ya, William ada berapa banyak, kayak kurang nama begitu. Tapi itu juga menunjukkan mengingatkan sedikit komprominya Yosafat ya, yang mendekatkan dirinya kepada keluarga Ahab di situ, dan efeknya itu kita bahas di kitab Tawarik. Tapi intinya akhirnya Ahazia mati ya, dan dia tercatat sebagai orang yang jahat, raja yang tidak berpaut kepada Tuhan. Dan baiklah dia menjadi pelajaran bagi kita. Dan pertanyaan bagi kita adalah di mana Tuhan dalam hidup kita? Apa posisi dia? Apakah dia hanya lip service bagi kita sebut-sebut Tuhan, ya, tapi kita tidak benar-benar punya hubungan dengan dia? Dan bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, firman Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan, ya, uang yang mestinya kita kembalikan kepada Tuhan, ya, pelayanan bagi Tuhan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan? Oke, baik, sampai di sini dulu. Masih banyak pelajaran dari dua raja-raja. Saya mengharapkan bahwa kita akan bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari. Saya undur diri dulu. Saya Dr. Stephen Liao. Sampai ketemu lagi. Maranatha.